Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masjidil Aqsa menjadi salah satu tempat suci yang penting untuk umat Islam di seluruh belahan dunia. Di balik keindahannya, ternyata ada sejumlah fakta Masjidil Haram yang masih belum diketahui oleh banyak orang. Bangunan suci itu sendiri merupakan bagian dari kompleks bangunan suci yang ada di sekitar Baitul Maqdis, Yerusalem Timur. Apalagi di dalamnya terdapat banyak situs seperti Masjid Buraq, Kubah Batu, Masjid Marwani, dan lain sebagainya. Fakta Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa memiliki beberapa nama lain seperti Bait Suci, Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, dan lain sebagainya. Terlepas dari itu, ada banyak sekali fakta Masjidil Aqsa yang terkait dengan sejarah. Di antaranya, 1. Tempat berharga untuk beberapa agama. Masjidil Aqsa menjadi salah satu bangunan di kota tua Yerusalem yang diduduki oleh bangsa Israel. Kompleks bangunan yang satu ini disucikan oleh 3 agama berbeda, yaitu Kristen, Islam, dan juga Yahudi. Bagi umat Muslim, Masjid Al-Aqsa merupakan kiblat pertama yang pernah ada di dunia. Apalagi termasuk masjid suci terbesar dunia setelah Masjid Nabawi dan Masjid Al-Haram yang berada di Arab Saudi. Umat Kristen sendiri meyakini bahwa bangunan suci itu menjadi tempat Yesus disalib dan dibangkitkan. Sedangkan umat Yahudi beranggapan bahwa kota tua Yerusalem memang tempat paling suci. Hal ini karena di tempat itulah kerajaan Israel dan berbagai kuil Yahudi dibangun. 2. Disebut di dalam Al-Quran. Bangunan suci itu memang mempunyai makna yang cukup religius untuk umat Muslim. Keberadaannya sudah tertulis di dalam Al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 1 yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa untuk diberkahi sekelilingnya untuk kami memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami, bahwasanya Dia itu Maha mendengar dan juga Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan nama Masjid Al-Aqsa seperti yang disampaikan di dalam ayat tersebut. Oleh karena itu, nama ini menjadi nama yang paling mulia dan agung serta mengandung syariat dan juga nilai tinggi. Selain itu, fakta Masjid Al-Aqsa dalam ayat ini sudah jelas menjadi tempat Rasulullah SAW singgah pada Isra Mi'raj. Pada waktu itu, Rasulullah SAW telah memimpin sholat berjamaah dari 1.600 nabi dan 25 rasul. 3. Kompleks sekelilingnya adalah makam. Syekh Mujiruddin Al-Hambali Al-Alimi menyebutkan bahwa Masjid Al-Aqsa dianggap suci lantaran di sekelilingnya terdapat kuburan nabi. Kompleks ini menjadi tempat peristirahatan para nabi dan juga sahabat Rasulullah SAW. Salah satunya adalah makam Nabi Sulaiman alaihissalam yang berada di sekitar Masjid Al-Aqsa. Beliau dipercaya meninggal dunia setelah menyematkan pembinaan Masjid Kibi. Tanah kuburan tersebut biasa disebut dengan Bab Ar-Rahmah. Ini menjadi tanah kuburan ketiga yang paling dikenal oleh umat Muslim setelah kuburan Madinah dan juga Mekah. Sementara itu, sahabat Nabi yang pernah dimakamkan di sekitarnya adalah Ubaidah bin Az-Zahra dan Ubaidah bin Samit. 4. Memiliki mimbar yang istimewa. Fakta Masjid Al-Aqsa selanjutnya adalah memiliki sebuah mimbar yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Saat pertama kali dibuat,
Dalam mimbar itu berisi sekitar 3.568 potongan kayu tanpa adanya paku yang tertancap. Pembangunan mimbar itu dilakukan pada tahun 1168 Masehi atas perintah Raja di Aleppo, yaitu Nur ad-Din. Mimbar itu dibuat oleh Damaskus dari rangkaian kayu eboni dan juga gading, serta mempunyai gerbang yang menjulang. Pada bagian atasnya terdapat mahkota, diikuti tangga berupa lengkungan dan juga balon kayu yang tersusun rapi. Setidaknya ada 12.000 potongan kayu yang saling berkaitan dan keseluruhannya sangat indah. Mimbar Salahuddin Al-Ayyubi dilengkapi tulisan Al-Quran, sejarah dan prasasti sehingga semakin sempurna. 5. Pernah menjadi tempat pembuangan sampah. Jauh sebelum dianggap sebagai bangunan suci, fakta Masjid Al-Aqsa ternyata sempat menjadi tempat pembuangan sampah. Bangunan ini dulunya merupakan tempat kudus yang dihancurkan oleh Helena, ibu dari Kaisar Konstantinus. Adapun tujuannya adalah untuk mengubah Masjid Al-Aqsa menjadi tempat pembuangan sampah kota. Kejadian itu berlangsung selama masa pembangunan gereja, makam suci untuk umat Kristen. Meskipun demikian, tempat pembangunan sampah itu sudah dibersihkan seperti semula. Umar bin Khattab telah membangunnya kembali sehingga sekarang dikenal sebagai tempat suci. 6. Tempat Imam Al-Ghazali melahirkan karya. Tanah suci yang indah, Baitul Maqdis atau yang dikenal sebagai Masjidil Al-Aqsa, memang sering melahirkan hal besar. Salah satunya dapat dilihat dari sebuah kisah populer dari Huzatul Islam, yaitu Imam Ghazali. Beliau diketahui melahirkan karya terbaiknya yang bernama Ihya Ulumuddin di tempat suci ini. Ihya Ulumuddin atau Al-Ihya adalah sebuah kitab yang berisi tentang prinsip dan juga kaidah dalam mensucikan jiwa. Secara keseluruhan membahas tentang penyakit hati, pengobatan dan juga menjaga hati. Biasanya dijadikan sebagai rujukan pertama kalinya dalam kajian Islam, terutama dalam bidang tasawuf. Apalagi bahasa yang digunakan di dalam kitab ini cukup sederhana sehingga mudah untuk dipahami. Urutannya yang dimulai dari pembahasan juga sudah tersusun secara sistematis. 7. Pernah kebakaran. Sejarah Yerusalem bisa dikatakan merupakan sejarah penaklukan yang panjang. Umat Yahudi, Islam dan juga Kristen sering melakukan penyerangan hanya untuk merebut tanah suci Yerusalem. Masjidil Al-Aqsa pernah hancur hingga beberapa kali akibat peperangan, meskipun akhirnya dibangun kembali. Namun hal yang tidak kalah sengit pernah dilakukan oleh seorang Zionis dari Australia, yaitu Dennis Meiserohan. Ia dengan sengaja telah membakar Masjid Al-Aqsa pada tahun 1969 saat berkunjung ke Yerusalem. Api langsung melahap seluruh dinding masjid hingga mimbar Salahuddin Al-Ayyubi. Pada waktu itu, pemadam kebakaran tidak ada yang berani sama sekali untuk mendekati ke masjid. Pihak Israel sempat memberikan hukuman kepada Rohan atas aksinya yang sangat merugikan. Tak lama kemudian, Rohan berhasil dibebaskan karena terbukti mengalami gangguan mental yang cukup serius. 8. Kubah pertama. Kubah di Dome of Rock disebut sebagai kubah pertama yang digunakan pada arsitektur Islam. Kubah ini dibangun oleh Abdul Malik bin Marwan yang diketahui berasal dari dinasti Umayyah. Mulanya, kubah Dome of Rock hanya merupakan kayu yang dilapisi keramik atau kuningan.
Namun Sultan Turki Utsmaniyah ke-10 telah melakukan perbaikan dengan melapisi potongan marmer di bagian bawah. 9. Kiblat pertama umat muslim. Masjid yang berada di negeri para nabi ini dibangun pertama kali pada masa Nabi Yakub. Fakta Masjid Al-Aqsa adalah menjadi kiblat pertama untuk umat muslim sebelum adanya Ka'bah. Selain itu, Rasulullah SAW diketahui melakukan perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kejadian inilah yang membuat arah kiblat Masjid Al-Aqsa berubah ke Ka'bah. Fakta Masjid Al-Aqsa tidak lepas dari sejarah Islam dan konflik penyerangan Israel terhadap Palestina. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa saudara-saudara kita di Palestina tidak sendiri. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, masjid yang pertama kali dibangun adalah Masjid Quba. Setelah Rasulullah bermigrasi dan melanjutkan hijrahnya, beliau tiba di Madinah dan mendirikan Masjid Nabawi. Rasulullah SAW bersabda bahwa ada 3 masjid yang utama dan layak dikunjungi umat muslim di seluruh dunia, yaitu Masjidil Haram di Mekah, kemudian Masjid Nabawi atau masjidnya Nabi di Madinah, yang ketiga adalah Masjidil Aqsa di Palestina. Pada zaman Rasulullah, masjid digunakan untuk fungsi membangun peradaban Islam, membangun sosial, politik, dan bermusyawarah, dan tempat untuk mengkader generasi Islam yang kuat. Dan berikut adalah keutamaan masjid di dalam agama Islam. Yang pertama adalah masjid adalah tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membangun masjid sama dengan membangun rumah di surga. Yang ketiga, masjid dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang memakmurkan masjid adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Yang kelima, tempat orang beriman. Keenam, salah satu pertanda terjadinya kiamat, yakni dari hadis Nabi bahwa menjelang kiamat nanti orang-orang Islam akan bermegah-megahan dalam membangun masjid. Yang ketujuh, menjaga masjid membuat kubur menjadi terang. Yang kedelapan, tempat suci untuk beribadah. Yang kesembilan, sholat di masjid akan mendapat ampunan. Kesepuluh, sholat di masjid mendapat pahala yang berlipat ganda. Kesebelas, ibadah di masjid akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Ke-12, orang yang rajin ke masjid akan diangkat derajatnya. Yang ke-13, ibadah di masjid mendapat pahala mujahid. Semoga yang saya sampaikan memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.